Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membawakan materi tentang resistensi difusi gas. Resistensi difusi gas ini akan menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju difusi pada tanaman, di mana laju difusi itu akan dapat mempengaruhi laju fotosintesis pada tanaman. Dan bagaimana cara menghitung RDG ini atau resistensi difusi gas ini menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana. Jadi difusi merupakan perpindahan larutan dari adanya perbedaan gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya adalah pupuk cair yang dilarutkan ke dalam air seperti pada gelas, itu merupakan contoh dari warna, larutan warna. Kemudian ada contohnya uap air, saat kita berbicara uap air keluar dan langsung menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian ada O2 yang tentunya menyebar, CO2, dan gas-gas lain yang umumnya tersedia di udara seperti itu. Difusi pada daun itu utamanya adalah difusi gas CO2, O2, dan H2O karena gas-gas itulah yang pokok diperlukan daun dan dikeluarkan daun. Difusi pada daun juga terjadi pada saat daun menyerap unsur hara melalui daun atau saat pupuk daun yang disemprotkan itu diserap oleh daun. Pupuk daun yang disemprotkan tadi akan menguap dan zat-zat uapan tadi, hara yang menguap tadi akan diserap daun melalui stomata. Zat tadi diperlukan daun untuk bahan fotosintesis dan nantinya hasilnya disimpan dalam bentuk pati sementara, kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman melalui flow. Di video ini terdapat ilustrasi dari partikel-partikel gas yang berdifusi dan menyebar di udara. Difusi pada daun terjadi melalui stomata, dan stomata itu dapat membuka dan menutup. Di gambar ini, yang kiri ini merupakan contoh dari stomata yang membuka, sehingga stomata dapat mengeluarkan CO2 ataupun menyerap CO2 dan juga H2O dan O2. Namun di gambar yang ini di bawahnya, ini merupakan contoh stomata yang sedang menutup. Ini lebih dijelaskan lagi bagian-bagian stomata di sini dan gambar stomata yang membuka dan menutup. Selanjutnya adalah mekanisme difusi yang lebih kompleks dari tanaman, yaitu mulai dari akar hingga ke daun. Unsur-unsur hara di akar dapat masuk ke tanaman melalui yang pertama adalah difusi osmosis, yang kedua adalah aliran massa, yaitu terbawa oleh air, dan yang ketiga adalah proses dari akar itu masuk ke dalam tanah atau biasanya disebut dengan tahanan akar. Melalui difusi dan osmosis, biasanya unsur hara yang dekat dengan akar itu akan terdifusi ke dalam pori-pori akar, kemudian masuk naik ke batang dan ke daun, kemudian diproses melalui proses fotosintesis menghasilkan gula, di sini sukrosa, dan melepaskan H2O. Daun juga di sini akan menyerap CO2 sebagai bahan karbon. Laju difusi ini dipengaruhi oleh cahaya matahari, temperatur, tekanan, kelembapan angin, jenis daun dan jenis tanaman, serta konduktansi daun dan resistensi daun, di mana yang faktor terakhir ini merupakan faktor yang umumnya dipengaruhi oleh jenis-jenis daun itu sendiri. Ini merupakan mekanisme difusi pada daun. Ini daun tanaman deret pada umumnya, di mana tanaman deret itu umumnya mempunyai stomata yang terletak di bagian bawah daun seperti ini. Berbeda dengan tanaman air yang umumnya stomatanya terletak di bagian permukaan daun, karena bagian bawahnya kan harus bersentuhan dengan air. Gitu. Di sini yang poin B, di mana ada CO2 diffusion pathway. CO2 yang masuk dari atmosfer akan melalui resistensi lapis batas,
kemudian melalui resistensi stomata, kemudian masuk ke intercellular airspace atau rongga-rongga di antara sel-sel daun, menjadi gas dan masuk ke kloroplas. Sebaliknya pada air yang dihasilkan dari fotosintesis atau uap air itu akan terdifusi keluar sama melalui resistensi stomata, kemudian resistensi lapis batas, dan keluar ke atmosfer lepas. Kemudian apa itu resistensi stomata dan resistensi lapis batas itu nanti kita pelajari di slide selanjutnya. Di sini juga poin C ada konduktansi. Konduktansi sendiri merupakan berkebalikan dari resistensi. Jadi apabila sebuah tanaman atau sebuah daun mempunyai konduktansi yang tinggi, maka daun tersebut resistensinya akan rendah seperti itu. Jadi konduktansi ini bisa dibilang sebagai sebuah faktor yang mendukung terjadinya difusi. Kemudian kita masuk ke materi osmosis. Osmosis merupakan pergerakan larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Artinya apabila suatu ruang mempunyai pelarut yang rendah, maka air itu akan masuk melalui membran semipermeabel ke ruangan tersebut, sehingga yang tadinya ruangan tersebut rendah konsentrasi pelarutnya menjadi tinggi. Seperti itu. Misalkan sebuah gelas itu ada mengandung pupuk cair 10 mili dan air 10 mili. Itu kan sangat pekat kan pelarutnya air. Kemudian kita tambahkan air 100 mili sehingga pelarutnya menjadi lebih dominan di situ. Itulah yang disebut dengan konsentrasi dari pelarut tinggi. Umumnya pelarut itu adalah air karena pada ilmu pertanian ataupun pada kimia dasar pada umumnya yang digunakan sebagai pelarut itu adalah air. Kemudian untuk fungsinya itu untuk mencapai keseimbangan konsentrasi garam dalam larutan. Oke. Ini merupakan contoh dari osmosis pada tanaman. Jadi apabila sebuah tanaman diberikan air garam, maka tanaman tersebut akan layu karena kandungan natrium itu akan lebih mudah terserap oleh tanaman dibanding dengan kandungan nitrogen maupun unsur hara lainnya. Dan untuk mengembalikan tanaman agar subur seperti semula, kita harus menambahkan air H2O atau air biasa agar nantinya ruangan-ruangan sel ini terisi oleh air kembali. Dan itu merupakan proses osmosis di mana ruangan yang konsentrasi airnya rendah ini, konsentrasi pelarut airnya rendah ini akan terisi kembali oleh air sehingga konsentrasinya akan kembali menjadi tinggi. Ini merupakan yang gambar sebelah kanan merupakan contoh dari yang lebih kompleks, mana osmosis ini akan naik, kemudian air akan terus naik ke bagian tanaman untuk mendistribusikan unsur hara juga, dan air tersebut juga dibutuhkan untuk fotosintesis. Selanjutnya ini merupakan mekanisme dari masuknya air maupun unsur hara partikel-partikelnya ke dalam akar. Air dan hara diserap akar dalam bentuk air diserap akar, kemudian hara diserap akar itu dalam bentuk ion-ionnya, misalkan seperti NO3-, kemudian ada Ca plus, atau dengan kalau P itu biasanya P2SP HPO4 biasanya kalau fosfor itu. Kemudian partikel itu masuk ke sel-sel akar, kemudian masuk ke plasmodemata, dan atau bisa juga melalui sini. Jadi mereka masuk ke sini ke sub-sub akar, kemudian baru masuk ke sel dan ke plasmodemata. Faktor penghambat difusi biasa disebut dengan resistensi difusi. Itu adalah sebuah mekanisme ketahanan tanaman untuk menghambat difusi dalam dan keluar daun. Resistensi pada daun dibagi menjadi 3, yaitu resistensi stomata, kemudian resistensi lapisan batas, dan resistensi mesofil.
resistensi lapis batas ini terjadi pada permukaan daun, kemudian stomatanya terjadi pada stomata, dan mesofil ini terjadi pada mesofil daun. Terus resistensi ini dapat disebabkan oleh tingginya intensitas cahaya, kemudian temperatur tinggi, sehingga tanaman akan mengeluarkan rangsangan agar stomata itu menutup untuk mencegah terjadinya transpirasi berlebihan. Kemudian saat adanya tekanan tinggi yang dapat menekan stomata, kemudian adanya kelembapan tinggi, sehingga uap air yang mau keluar itu tidak dapat keluar karena konsentrasi uap air di atmosfer di sekitar daun itu sangat jenuh, sehingga uap air itu tidak dapat terdifusi secara alami. Kemudian resistensi juga dapat disebabkan oleh laju angin, di mana laju angin yang tinggi pada permukaan daun itu akan terjadi turbulensi angin di situ. Angin akan berputar-putar di sekitar situ, dan dapat secara sederhana disebutkan sebagai angin menekan daun, sehingga stomata akan menutup. Kemudian jenis daun juga, genetik, dan kondutasi, serta resistensi. Ini merupakan contoh dari tadi yang resistensi lapis batas, di mana angin yang berada jauh dari daun akan mengalir seperti biasanya, namun angin yang dekat dengan daun akan mengalami turbulensi sehingga akan menghambat stomata. Ini dapat terlihat arah-arah anginnya. Kemudian apakah penghambat difusi ini baik atau buruk? Itu tergantung dari kondisi tanamannya. Seperti tadi, saat kondisi cuaca sangat panas, difusi itu harus dihambat, karena kalau tidak demikian maka tanaman akan kehilangan air dalam jumlah besar. Apalagi kalau kondisi tanahnya tidak mendukung ketersediaan air, maka tanaman harus menghambat difusinya agar ketersediaan air di dalam tanaman tersebut tetap stabil, tanaman tidak mengalami kekeringan. Kemudian kita masuk ke pengukuran resistensi dan difusi gas. Alat yang digunakan perhitungannya di sini, alatnya menggunakan barometer sebenarnya. Kemudian untuk perhitungannya menggunakan rumus ini. Akan tetapi karena barometer cukup mahal untuk dibeli, sehingga kami menggunakan alat yang lebih sederhana. Untuk metodologinya ini alat dan bahannya. Jadi hanya butuh pengukur suhu dan kelembapan udara, tapi kita menggunakan alat yang dapat spesifik mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar daun. Dapat dibeli di toko online, ada tersedia. Kemudian kita butuh stopwatch, bisa dari handphone saja, gunting, kemudian timbangan yang sangat teliti, kemudian air, kertas wetman, dan daun. Mungkin membutuhkan sedikit alat tulis untuk nantinya menggambar replika daun. Kembali ke metodologi ya. Metodologi kedua yaitu membuat replika daun pada kertas wetman, kemudian mengukur luas daun tanaman dengan metode gravimetri atau milimeter block. Kalau teman-teman kesulitan untuk mengukur dengan metode ini, dapat mengukur dengan metode koefisien. Jadi hanya mengukur panjang dan lebar daun, kemudian dikalikan dengan koefisien daun. Koefisien daun dapat dicari di jurnal-jurnal. Kemudian menimbang berat kering daun dan replika daun. Tadi setelah di replika, digunting, kemudian ditimbang. Kemudian keduanya direndam dalam air destilasi selama 2 menit atau lebih sampai kondisinya jenuh ya. Kemudian ditiriskan sampai tidak menetes airnya. Kemudian ditimbang kembali dan diukur RH-nya dan suhunya tentunya. Dan kegiatan tersebut diulang-ulang pada waktu 0, kemudian waktu 10 menit, waktu 20 menit, waktu 30, 40, 50, dan 60 menit. Ini tergantung
dari praktikum teman-teman mau digunakan berapa menitnya. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian dihitung menggunakan perhitungan ini. Nah, untuk perhitungannya dapat dilihat pada video selanjutnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Di sini saya sebagai perwakilan dari asisten praktikum Wisnu Naman akan menjelaskan terkait dengan perhitungan nilai resistensi difusi gas yang telah dilakukan praktikum. Nah, jadi setelah teman-teman nantinya melakukan praktikum akan didapatkan nilai Bradaun. Nah, breakdown ini didapatkan setiap pengamatan yaitu pada 0 menit, 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Kemudian ada berat replika daun sama, kemudian suhu daun dan suhu replika. Nah, kemudian teman-teman nantinya juga akan menghitung nilai luas daun yang nantinya itu konstan setiap menitnya. Ya, kemudian ada data RH atmosfer atau suhu udara pada atmosfer serta suhu udara pada tempat pengamatan. Nah, eh, RH atmosfer serta suhu udara itu nanti digunakan untuk menghitung resistensi difusi. Nah, teman-teman nanti di sini akan menghitung nilai flux daun yang dimana rumusnya itu adalah eh, perubahan berat dari menit ke 0 sampai dengan menit yang eh, ke sekian gitu. Nah, kemudian dibagi dengan waktu dikali dengan luas daun. Nah, kemudian FK sama dengan perubahan nilai dari kertas, perubahan berat nilai kertas dibagi dengan waktu dikali dengan luas daun. Nah, setelahnya teman-teman nanti akan menghitung nilai resistensi batas, kemudian ada resistensi stomata. Nah, jadi untuk resistensi batas nanti dihitung berdasarkan data yang ada pada replika daun. Nah, jadi untuk resistensi batas itu rumusnya adalah konsentrasi uap air di dalam kertas dikurangi dengan konsentrasi uap air di atmosfer. Nah, untuk H2OA itu nanti akan didapatkan nilai dari KUA yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian dibagi dengan perubahan berat daun, perubahan berat kertas replika dibagi dengan waktu dikali dengan luas daun. Nah, kemudian resistensi batas dan resistensi stomata itu dihitung dari daun, di mana rumusnya yaitu konsentrasi uap air di dalam daun dikurangi dengan konsentrasi uap air di atmosfer dibagi dengan perubahan berat daun dibagi dengan waktu dikali dengan luas daun. Nah, kemudian nilai RS itu akan didapatkan atau resistensi stomata itu didapatkan dari pengurangan RB plus RS dikurangi dengan nilai RB. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan ke perhitungan nilai flux daun. Nah, berdasarkan data teman-teman di sini terlihat bahwa setiap menitnya itu data mengalami penurunan. Jadi berat daun itu akan mengalami penurunan setiap menitnya, berat replika juga seperti itu, suhu daun dan suhu replika. Nah, jadi karena terjadi penguapan atau keluarnya air dari daun atau replika daun yang terbebas ke udara. Nah, jadi nilai flux daun itu dapat dihitung dengan memasukkan rumus yaitu perubahan berat atau berat daun ke 0 dikurangi dengan berat daun pada ke 10 menit dibagi dengan waktu yaitu 10 menit dikali dengan C8. C8 itu adalah luas daun. Nah, kemudian di sini dikali dengan 1000. Nah, 1000 ini didapatkan dari karena satuan dari berat daun ini gram. Kemudian untuk menghitung nilai flux daun itu kita meminta dalam miligram agar nilainya tidak terlalu kecil sehingga didapatkan 0,116.
Nah, kemudian di sini juga begitu untuk nilai flux daun dari menit 0 sampai dengan 20. Nah, kemudian untuk flux replika daun itu kita menghitung dari nilai berat replika daun waktu ke 0 dikurangi dengan berat replika daun pada waktu ke 10 dibagi dengan nilai eh, waktunya 10 menit dikali dengan luas daunnya dikali dengan 1000. 1000 itu juga sama karena di sini satuannya dalam gram, kita meminta dalam satuan miligram, maka perlu dikalikan 1000. Nah, itu nanti teman-teman akan mendapatkan nilai flux daun dan nilai flux replika. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman nantinya akan menghitung nilai resistensi lapisan batas. Nah, resistensi lapisan batas ini teman-teman nantinya akan menghitung pada data yang ada pada replika daun. Nah, resistensi lapisan batas seperti teman-teman pelajari itu dipengaruhi oleh suhu serta RH atmosfer dan eh, morfologi daun serta konsentrasi. Nah, jadi untuk resistensi lapisan batas itu kita menghitung pertama kita harus mengetahui ada nilai dari eh, konsentrasi uap air. Nah, konsentrasi uap air di atmosfer itu nanti teman-teman akan mendapatkan nilai yang sama. Namun untuk untuk nilai konsentrasi uap air H20A pada H20D itu teman-teman atau H20K itu didapatkan dari sini. Jadi teman-teman nanti di sini akan menghitung sesuai dengan data. Jadi misalnya teman-teman di situ datanya tertulis 27,3. Jadi teman-teman di sini akan menulis 27,3. Nah, kemudian nilainya akan keluar sendiri. Kemudian ada 27,1. Nah, tapi teman-teman di sini perlu mengurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar ya. Jadi di sini yang terkecil ada 26,7, 26. Kemudian ada 26,8. Kemudian ada 26,9. Kemudian ada nilai 27. Kemudian 27,1. 27,2 serta 27,3. Nah, itu nanti nilainya akan keluar sendiri. Nah, untuk menghitung nilai konsentrasi uap air jenuh itu terdapat rumus tertera pada Excel. Nah, kemudian untuk nilai resistensi lapisan batas, di sini teman-teman akan mendapatkan rumus yaitu T25 di sini. Nah, jadi di sini itu sesuai dengan yang di situ berarti kita ubah menjadi suhunya 27,3. Berarti yang ini. Yes. Oke, T24 dikurangi dengan nilai replika RH atmosfer yaitu 75. Kemudian dibagi dengan 1.000.000 karena di sini miligram kita ubah menjadi gram. Nah, dibagi dengan nilai perubahan berat daun dibagi dengan waktu dan luas daun. Nah, teman-teman enter nanti akan keluar nilainya. Nah, jadi untuk resistensi lapisan batas itu nantinya setiap waktunya akan mengalami penambahan. Nah, kemudian untuk resistensi lapisan batas ditambah dengan resistensi stomata, itu kita menghitung dari nilai yang ada pada daun. Begitu. Nah, kemudian untuk resistensi stomata, itu nanti akan kita menghitung dari resistensi lapisan batas ditambah dengan resistensi stomata dikurangi dengan resistensi lapisan batas. Begitu. Nah, setelahnya teman-teman nanti akan membuat grafik dari nilai flux daun
Ini di sini teman-teman datanya didapatkan dari nilai ini, flux daun dan flux replika. Nah, selanjutnya teman-teman akan menghitung nilai dari atau membuat grafik dari resistensi lapisan batas ditambah dengan resistensi stomata dan resistensi lapisan batas dan stomata. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.